artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan dari tersangka kepada siapapun, apakah kepada keluarga atau kepada orang lain, pihak manapun, yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dia lakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Enggak sih bro, tadi emang Doni dari dulu kan Doni suka nih sama konten-konten Reza Arab gitu ya. Kemudian saya ini nge-give bener-bener ikhlas gitu dari hati saya, nggak ada niat apa-apa atau gimana gitu ya bro ya. Ini bener-bener ikhlas dan saya suka melihat dari ekspresi kamu ketika tadi ya, sangat menghibur kita semuanya. Jadi luar biasa sih. Menghibur apanya? Gue nggak ngapa-ngapain. Bro, jujur aja tadi saya ketawa-ketawa sendiri lihatnya asik gitu loh. Oke. Yes. Tapi itu 1 miliar. Iya. Lu gini. Gue nanya langsung aja dah. Boleh bro, silakan. Ini lu mau gue balikin atau kagak? Itu aja. Enggak usah. Itu kan tadi saya udah bilang benar-benar ikhlas. Saya memberikan benar-benar ikhlas sama kamu gitu loh. Jadi tadi dari captionnya pun nggak ada caption apa-apa. Semoga bermanfaat lah intinya. Ya pasti bermanfaat, anjing. Maneh teh garoblok pisan maneh, anjing. Siap. Gila anjing. Oke, tapi mungkin ini sedikit apa ya, pesan aja sih. First of all, thank you. It's just I appreciate it so much. Like itu kayak gila banget. Itu Siap, bro. Kayaknya lu tergede sekarang untuk dari dulu orang nge-stream even di Twitch yang di Indo atau enggak di YouTube, lu donate semiliar dalam waktu sejam 45 menit. Itu kenapa bangsat? Ya udah, intinya lu gila. Tapi ya once again thank you. Dan yang kedua mungkin ya if you have some time terus dapat rezeki lebih juga, can you just Amin. support streamer yang kecil juga please. Siap, pasti bro. Siap, aman. Teman-teman gua gitu. Ya. Siap, aman. Siap. Oke. Thank you, Doni. Ini nomor gua, lu bisa save. Oke. Siap komandan, siap. Thanks, Don. Yo, siap. Yo. Penanganan kasus DMT alias DS. Yang pertama kita sampaikan, saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direktorat Siber tadi pagi jam 10. Tentunya dilakukan prokes sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab dulu dan hasilnya negatif. Kemudian setelah itu saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam. Namun dalam masa pemeriksaan tersebut tentu diselingi waktu isoma ya. Istirahat ataupun melakukan kegiatan lain, juga makan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan
gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Tentu ini melihat sangkaan ya terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kemudian setelah dilakukan malam ini juga atau setelah ini, saudara DS dilakukan penahanan. Tentu ada beberapa alasan mengapa yang bersangkutan nanti akan dilakukan penahanan. Akan dilakukan juga tracing terhadap aset ya, milik tersangka dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan